Bos, bos. Bos, bos. Nggak kuliah? Ya, masak yang enak ya, Bu? Iya. Bos, bos. Bos. Op. Ada surat untuk saya, Pak? Ada. Dari kampung, ini dia. Ibunda Samsudin, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih ya, Pak. Bagaimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh maaf, saya buru-buru. Bagaimana? Gawat? Tadi pagi nafasnya sesak, Dok. Di mana dia? Ada di atas. Mari, silakan. Ayo, Dok. Mari. Seharusnya dia diperiksa secara rutin. Remo, anakku. Kamu ibu besarkan bersama kedua adikmu, Winda dan Yustita. Kami ada sehat-sehat saja, nak. Walaupun kamu sekolahnya tinggi, tapi jangan lupa dengan adat istiadat kita, bahwa yang menentukan jalan hidup anak-anaknya adalah ibu. Mengerti, Remo? Kalau ada niat mencari istri, mesti orang awak juga. Kan sudah ada senior, anak mamamu sendiri. Cantik, sekolahnya pun tinggi. Ibuku yang keras. Produk masa lalu. Siti Nurbaya nih ya. Bagaimana, Dok? Apa sudah ada hasilnya? Ada kemajuan. Hanya keadaannya masih labil. Dan yang penting emosinya harus dijaga. Oh ya, kalau bisa pindahkan dari kamar atas ke kamar bawah. Sebab kalau tidak, bisa melemahkan jantungnya. Itulah susahnya, dokter. Kalau sudah maunya itu saja. Susah merubah kemauannya. Sabarlah, Pak. Baik. Hei, hantu! Jadi masalah hantu ngintip, ya tetap ngintip lah. Maling! Hajar dia! Maling! Hajar dia terus!
Apa yang kau lakukan di atas itu? Hah? Kau mengintip aku ya? Apa urusanmu ngintip orang di sebelah itu? Hah? Pak, tunggu Pak. Ada apa? Biar saya antar ke dalam. Memangnya kenapa? Kebetulan saya mau ke dalam, Pak. Tapi jangan sampai nggak dianterin ya. Kita kan CS, Pak. CS, tapi kan risiko jabatan. Terima kasih, Pak. Itu lihat ngapain? Enggak. Pakku jatuh waktu pulang kuliah. Di sini. Di sini? Berapa? Di sini nih. Nak Remo, asal dari mana? Dari Bukit Tinggi, kuliah di sini dan saya tinggal di sebelah. Oh, kalau gitu orang awak dong, Pak. Itu bagus. Jadi anak muda harus punya cita-cita tinggi dan ulet. Dan ingat, jangan bikin malu orang Padang. Terima kasih, Om. Terima kasih. Kalau Om dan Tante asalnya dari mana? Kalau kita sudah campur-campur. Pokoknya orang Indonesia lah. Oh ya, Om. Tante, tadi malam saya dengar seorang gadis bermain piano dengan bagus sekali. Siapa dia, Om? Gadis? Gadis yang mana ya? Siapa ya, Pak? Oke, Om. Kebetulan saya mau kuliah. Maaf, ya. Om. Mengganggu. Mari. Siapa ya perempuan misterius itu? Siapa dia? Pak, lebih baik kita kenalkan saja Winnie dengan Nak Remo. Kelihatannya dia anak baik, Pak. Jangan. Belum saatnya. Nanti dia minder. Masya Allah. Winnie. Pak, cepat, panggil dokter. Cepat. Iya, iya. Winnie, bangun sayang. Kenapa sayang? Winnie. Sang Juliet ke rumah sakit tanpa sang Romeo. Kalau aku yang jadi Romeo-nya, biar hantu belum menghalangi, aku akan tetap antar dia. Kasihan Diko Juliet. Julietku. To be or not to be. Harus menemui dia. Saya harus menemui dia. Hujan lebat, pasar banjir. Mana Prapti pulang kampung lagi. Jadi
makanannya ala kadarnya. Nggak apa-apa kan ya, Nak? Gak apa-apa, Bu. Biasa itu. Loh, bagaimana Nak Remo? Saya harus temui dia. Loh, bagaimana masakannya? Ya, saya harus temui dia. Loh, Ibu tanya bagaimana makanannya. Ya, saya harus temui dia. Loh, kok gitu? Kalau mau ketemu dia, di rumah sakit, bukan dalam piring. Oh, gadis sebelah. Romeo. Remo. Jadi juga ke rumah sakit? Besuk nih ya. Cinta kali. Dapat saingan berat nih rupanya. Gawat. Tanpa saingan nggak seru dong hidup ini. Dia siapa? Anak Om dan Tante yang main piano. Oh. Saya ingin minta maaf langsung Om, biar hati saya lega dan tidak merasa berdosa lagi. Terus terang Tante, Om, sebab semua ini gara-gara saya mengintip waktu dia main piano dan itu menyebabkan dia kaget. Oh. Maafkan atas kejadian malam itu. Malam itu saya terdorong oleh rasa kagum dan ingin tahu siapa memainkan piano begitu bagus dan juga lagu yang dibawakannya. Oh ya, perkenalkan nama saya Remo, bukan Romeo. Remo Samsudin. Dan Anda bukan Juliet kan? Nama Anda siapa? Winnie. Pasti binti Arif. Boleh kita bersahabat? Jangan jawab dulu. Saya mau tanya yang punya. Boleh saya ajak dia jalan-jalan? Loh, tanya bersangkutan dong. Kok serba kilat? Justru sekarang harus serba kilat. Kalau tidak, lewat. Lewat? Ya, lewat. Bagaimana? Enggak. Ayo dong. Mau kan? Ayo dong. Ini paksaan. Bukan paksaan, tapi permohonan. Kalau tidak nih, awas. Apabila camar terbang senja, nada suaranya melengking madu. Kadang terdengar ceria dan kadang terdengar menyayang, menyanyikan kisah kehidupan ini.
Ya? Saya berjanji. Janji apa sih? Janji apa? Saya berjanji nanti nama Winnie Arif menjadi Winnie Samsudin. Oh ya? Iya. Tapi tetap binti Arif, ya? Oke, Bos. Acara KKN Pelaksana Fakultas Teknik tingkat 3 tujuan proyek pembangunan Jakarta berangkat tanggal 9 26 1987. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa. KKN kali ini penting sekali untuk melengkapi skripsi dan punya nilai tersendiri. Dan demi masa depan kita juga kan? Tapi kalau seandainya lebih dari 3 hari, Beca! bagaimana? Beca! Ke kampus Tridharma. Kamu tidak akan lama kan? Paling 3 hari. Nggak masuk dulu? Tidak usah, saya sudah pamit sama Mama kok. Cepat ya. Cepat kembali ya. Ya, doakan. Kalau saya lama kembali, saya akan kirim surat. Baru perlu tiap hari, Win. Dah. Memang pekerjaan yang paling menyebalkan adalah menunggu. Menunggu. Apalagi yang ditunggu di tempat lain sedang asik Oke, terima kasih ya. Ya. Yuk, yuk. Winnie? Winnie? Win? Winnie? Win? Maaf Om, Tante, rencana cuma 3 hari, tapi kenyataannya seminggu. Saya mau kirim surat, sangat sibuk. Winnie? Win? Winnie? Win? Winnie? Pulang kuliah mampir ke rumah dulu, kek. Mentang-mentang udah punya pacar. Nih, Dari siapa, telegram dari ibumu. Telegram. Ada apa ya?
Ibu dan Bapak datang tanggal 23 pagi. Harap dijemput di airport Cengkareng. Besok pagi dong. Ya. Jadi besok subuh-subuh kita sudah sampai di Cengkareng. Loh, itu Bapak. Hah? Ibu mana? Sebentar. Aku Aku ikut ke bawah ya. dulu. Pasti ada yang kurang beres. Pak, Remo, kok datang sekarang? Katanya besok. Bapak ingin cepat ketemu calon mantu. Silahkan duduk dulu. Lebih ya. cepat lebih bagus, Silakan, Bu. Silakan. Iya, Pak. Mari, Bu, mari. Sebentar. Kebetulan dapat tiket. Ibumu memaksa juga hari ini. Oh ya, ibu mana? Itu ibumu, lagi ngobrol. Nanti ya. Bu, Kenapa? Kok heran ibu datang lebih cepat? Lebih cepat, lebih baik. Ibarat penyakit, dicegah semasi dini. kok ibu ngomong begitu? Sindiran Padang. Hus, jangan ngecek Jolai. Coba Dusi. Di mana rumahnya? Itu, Bu. Kayu juwo ya. Indak kayu dan cari do. Kayak dapat dicari. Kalah. Silahkan diminum. Iya, iya, Pak. Mari, mari. Silakan. Memang di Indonesia ini banyak sekali pembangunan. Di Bandung ini, wah, banyak sekali perubahan, Pak. Begitu juga di Padang dan Bukit Tinggi. Banyak sekali pembangunan. Tapi saya sering baca di koran. Sekarang kota Padang menjadi kota terbersih, iya kan Pak? Betul. Sebab kebersihan itu adalah pangkal kesehatan, Pak. Iya. Ya, betul, Bu. Betul. Sebab kami itu paling anti dengan segala macam penyakit. Kami harus membentuk masyarakat yang sehat. Sebab kalau masyarakatnya sakit, jiwanya sakit. Jadi kami itu betul-betul anti dengan segala macam penyakit. Yang bentuknya apapun juga. Sakit jantung misalnya, ginjal, borok. Wah, itu menandakan masyarakat sekitarnya kotor, Bu. Ya enggak? Tersinggung orang. Iya. Maksudnya, kotanya bersih, masyarakatnya sehat. Seperti saya lihat di Tokyo dan Singapura. Itu perlu kita contoh, Pak. Remo, kok ini belum selesai? Masih dandan, Tante. Nah, itu ini. Potong sedek dan rancak atau keranjang. Maksudku, Remo itu pandai menjadi calon istri yang cantik. Orang-orang banyak dia rancaknya. Calek Den, betul-betul rancaknya ya. Aku nak mengerti gila-gila wah. Ini orang tua Remo. Ayo salam. Tante. Ini Winnie, calon istri Remo. Saya kira keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Sudah cocok. Saya sangat setuju sekali dengan prinsip Bapak. Karena perkawinan Ada rasuki keperluan, itu Bu? perlu. Perlu sekali, Ada Pak. yang ditunggu Tidak. mungkin. Itu perlu di Indonesia. Itu benar.
Di sana itu. Itu di sana. Apa ini? Kenapa sih ribut-ribut? Hah? Siapa yang pasang ya? Orang lagi belajar aja. Ada yang kawinin kali. Nasa nana rumah gedongan. Winnie, Winnie, penyakit jantung. Winnie, Iya, Winnie. sudah lama. Iya. Gak apa-apa itu, Pak. Dia hanya shock. Tidak. Nanti juga sadar. Awas, Ma, hati-hati. Cukup saja. Dia akan calon menantu kita. Mau penyakit. Bagaimana, Om? Sudah, tidak apa-apa. Dia hanya kaget. Remo, sini. Remo. Biar sajalah. Hai, kok satu pula. Nggak apa-apa, dia cuma shock. Nanti juga baik. Ayo Remo, ayo. Remo, sini. Ngapain ikut campur juga? Hah? Hei, pokoknya ibu tidak mau punya menantu yang berpenyakitan. Titik. Justru itu, Bu. Dia membutuhkan kasih sayang demi keselamatan jiwanya. Alah, sayang. Aku sangat mencintainya, Bu. Cinta baru, ah. Cinta monyet, tau nggak, Bang? Ibu harus mengerti. Seandainya Winnie itu adik kandungku, anak ibu sendiri, darah daging ibu. Bagaimana? Bagaimana, Pak? Bagi Bapak serba sulit. Dalam adat kita, tentu pamanmu yang akan menentukan. Bapak ini apalah, Mbak kata orang, ibarat abu di atas tunggul. Datang angin, ya terbang. Apa kecek kok? Itu kan zaman Siti Nurbaya, lagu lama. Lagu na lama. Kita uang. Bisa amat nak pulang. Banyak nak kedeng kerajokan. Tak ikut saja dan urus doh. Macam-macam saja. Bu, cobalah ibu mengerti tentang orang lain. Alah, pandai pula kamu mengajar saya. Pokoknya orang Padang harus pulang ke Padang. Tuh, anak memang siniar. Lah menunggu di kampung. Tak kalah rencanya. Sehat leh. Kalau perlu, Waang pindah kos dari Siko. Leh mengerti? Sultan, nayaklah. Lu kata ambil pula ke Patabang tuh beko, ha? Iya. Lah, Bu Pailio. Apa ini? Oleh-oleh untuk ibumu. Ada di dalam kan? Win, tunggu sebentar, Win. Winnie, pagi-pagi benar mereka sudah pulang ke Padang. Kenapa? Mendadak, Kenapa tidak pamit dulu? adikku sakit. Bohong. Betul. Orang bilang betul, bohong lagi. Win, maafkan aku, Win. Ayo. Romeo, Remo. Ada telegram untukmu. Dari siapa? Ibumu. Ibu sakit keras, harap segera pulang. Ibu. Alah, pulang aja lah. Ibu kan lebih penting. Pacar bisa diganti. Ibu mana bisa? Di dunia ini kan banyak bekas pacar. Tapi bekas ibu mana ada? Winnie. Wah, bagaimana nih, Om? Wanita memang makhluk yang paling sulit dimengerti, Remo. Tapi biarlah. Wanita ya bicara dengan wanita. Kita mikul dosa, Win. Kalau dia tidak pulang sekarang, lalu ibunya meninggal. Bagaimana kalau Win yang mati, Ma? Tidak. Kau tidak akan mati, sayang. Tidak. Mama melihat kau kawin dengan Remo. Punya anak manis-manis. Cucu-cucu Mama. Betul, Ma. Betul, sayang. Betul, sayang. Pasti Remo akan kembali ya, Ma. Pasti, sayang. Pasti.
akan sering kirim surat kan? Pasti. Aku akan menulis surat tiap hari untukmu. Tiap hari aku akan menerima jawaban darimu, ya kan? Iya, tiap hari. Om, Tante, Win. Selamat jalan. Selamat tinggal. Jadi ibu berdusta kalau ibu sakit keras. Yo kok nak bitu Wang nak pulang. Pokoknya Waang tidak usah kembali ke Jakarta. Kuliah saja di sini. Di sini jurusan apa juga ada. Mau jadi profesor, mau jadi dokter, mau jadi insinyur juga ada. Kan begitu, Sultan? Terserah saja. Di situ kan mamanya. Alah jalek kan? Jelas kan? Iyo. Sebab Ibu Calia, Waang tidak bisa lepas dari padusin penyakitan itu. Tahu nggak Waang? Waang menyinggung perasaan si Niar. Nah, Calia lihat tuh, begitu setia yang menunggu Waang. Baiklah temuinya. Diskusikan masa depan kalian berdua. Baiklah kecek ibu. Baiklah. Baiklah kecek ibu, ha? Yus, bagaimana dengan nasib kita nanti ya? Karena kita perempuan, bisa-bisa lebih buruk lagi. Mbak Amar. Cia anak, cia keponakan. Serasi kan? Nah, yuk. Tuh, Calia. Kelihatan mereka itu cocok bana udah. Jadi harta awak tuh nggak jatuh ke tangan orang lain dah. Tetap pada pesukan kita. Iya. Dan anak cucu kita tetap asli orang awak juga. Tidak dicampur darah-darah orang lain. Kalau begini lebih baik masuk tentara saja. Kok dipotong? Shh, tar. Sambung lagi. Yus. Winnie tersayang. Aku dihadapkan pada buah si malakama. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin kembali ke Jakarta. Tapi rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka ku tulis surat ini. Sepucuk sore dan kiri pancalan hadir dan cinta cobi dua menyongsong angin dedai kini Sepucuk sore dan baca Badawai si ayam mata Tak bayang udang dan surah Di loka pula kau hujan bacan dorinai bah janji nan kajadinya Oh udang kandung Dangak-dangakan Ratok denaikan kau musim indah berubah nang wah dan turui nan kabangkanya
juang sore dan kiri badawai si ayam mato cobi dua manyong sangani kami timiko. Kenapa Remo belum kirim surat juga ya, Ma? Winnie ingin sekali membaca suratnya. Sabarlah, Win. Kenapa belum sampai juga ya, Ma? Mungkin dia sedang sibuk mengurusi ibunya. Mama yakin Nak Remo pasti segera datang. Mama tahu, Win, Nak Remo itu anak yang baik. Kenapa disobek, Remo? Aku sudah putus asa. Mar, ada senior datang kemari. Oh, Laida tuh nyoha, selama ini si Remo. Rasanya aku lari ke Jakarta. Tapi itu perbuatan durhaka pada orang tua. Kasih ya, Pak. Surat dari siapa? Dari Pak Jatuh. Coba. Apa isinya? Onde, serang sakit parah Nyomada. Lancar deh, cocok. Kita tidak usah mikirkannya berat-berat. Biar aja nek cepat mati tuh anak. Makin cepat anak itu mati makin bagus kan? Si Remo senior bisa langsung kawin anak-anak kita. Cocok kan? Hah? Enggak? Ayo lo dah. Wina, jangan. Ini kan kamar ibu. Udah ini tahu apa yang terjadi selama ini. Apa yang dilakukan oleh ibu dan disponsori oleh paman kita yang tercinta itu. Nah, ini dah surat-surat Winnie. Surat Winnie disabot. Iya. Selama ini surat Winnie disimpan di dalam laci. Ya ampun. Surat saya tidak sampai. Surat Winnie disabot. Ini tidak adil. Hei, kamu sudah berjodoh sama senior. Apalagi yang kamu pikirkan orang luar yang tidak tahu asal-usulnya itu. Memalukan. Ayah. Apa jelek? Ayah. Bagaimana saya bisa berjodoh dengan Kak Remo? Hati saya sendiri menganggap Kak Remo sebagai kakak kandung sendiri. Kami sudah saling mengerti bahwa kami sudah mempunyai calon masing-masing. Hah? Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Setan, anak durhaka, anak bicaca, yang bunuh kau. Anak bicaca, yang bicaca. Sudah, lepaskan. Dia tidak bersalah. Ya, memang dia tidak bersalah. Karena kau telah berhasil merujuk jiwanya. Hingga dia durhaka dan kau bebas untuk kawin dengan perempuan yang berpenyakitan itu, bukan? Ya kan? Diam! Apa diam? Kau menakan kurang ajar! Tidak ada keturunan kami yang kurang ajar. Nggak tahu adat. Iyo, memang nggak ada. Mangkonya cari saja ke sumber pangkal balonyo. Hei Sultan, kalau Sultan tidak bisa mendidik anak, biar Ambo yang mengajari anak tuh. Supaya apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau hasilnya tidak tahu adat, seperti dia itu, produk dari Sultan yang tidak mengerti tentang adat. Tidak mengerti sama sekali tentang adat. Apa tidak pernah diajari oleh Sultan kau? Hah? Apa? Ambo orang tidak tahu adat. Ya buktinya tuh. Cucuran atap dari Sultan yang tidak tahu tentang adat. Orang yang tidak tahu adat. Kau yang kenapa?
Mengecek Selamat Farwi. Kurang sabar dengan Cik Takwi. Kurang ajar, laki-laki gilo nggak tahu diuntung. Diam kau polisi gilo. Kalian tidak tahu jualan. Kurang adai pasang di sana. Kalian adai pasang di sini ya. Kau keluar dari rumah ini. Angkat kaki. Kau mau ikut dengan kakak Wianto adat itu. Pergi! Pergi tinggal rumah ini. Makan persukuan kalian. Pergi! Pergi! Baik sampai. Ikut orang kau jadai. Tapi tidak pandai mempergunakan adat. Adat disalahgunakan. Hei Kang Tui, pakai cek sana majak. Onde ibu, dipanggil bapak. Apa kau lah berubah kini kau? Bapak kejam ya bu. Iya. Sejak pulang Jakarta lah berubah banyak. Iya bu. Bapak sadis ya bu. Awas. Awas kamu. Cup. Ibu gak diusianya pulang. Dia mau pergi? Pergilah. Awas ya. Bagaimana Pak Remo? Ayah saya tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Saya takut. Nah, Remo, lihat apa? Hah? Enggak. Oh, lihat rumah tunangannya, Siniar. Remo, Waang dicari paman Waang. Di mana? Di sana. Di Sinan. Di mana? Itu di bukit. Itu di bukit. Apa ini? Ingat. Diam. Lempar. Ajar. Siapa kamu? Siapa kamu? Ayo jawab, siapa kamu? Pukul dia. Sunat dia yang kedua kalinya. Hei, ibu. Lepaskan anak saya. Tepung. Bangsat kamu.
Pak, siapa mereka, Pak? Jangan bicara di sini. Ayo cepat. Gak usah banyak tanya. Ternyata kau tidak aman lagi di sini. Apa yang ada dalam pikiranmu, begitu juga dalam pikiran Bapak. Ini uang. Untuk apa uang ini, Pak? Untuk kau berangkat ke Jakarta. Ambillah. Terserah kau mau naik apa. Saya akan naik bis. Gak kelamaan. Tidak, dengan bis juga cepat. Dengan uang sebanyak ini, saya bisa beli baju. Bagus. Begitu kau sampai di Jakarta, temui Winnie. Iya, Pak. Ya. Dia sangat membutuhkanmu. Iya. Kasihan dia. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sultan, kamu si Remo. Mana saya tahu. Tanya saja sama kakakmu yang bijaksana itu. Tentu dia lebih tahu. Setan. Setan? Apa? Siapa yang setan? Lah, maksud ambo udah butan setan, mama si Remo. Oh, mamanya si Remo. Cari Remo, Ma. Iya, cari Remo. Iya sayang. Pak, panggil Tuhan cepat, Pak. Iya. Tidak usah, Pak. Pak, cari Remo. Iya sayang. Bawa dia kemari. Iya. Pak, kalau begitu hari ini juga harus berangkat ke Padang, Pak. Tapi Winnie bagaimana, Ma? Papa tunggu ini. Cepat kembali ya. Iya. Mau berangkat dulu ya sayang. Mau berangkat. Tolonglah Bu, di mana Remo berada? Kami tidak tahu kemana dia pergi, Bu. Kami pun sangat bingung. Kalau bapaknya, mungkin tahu, Bu. Saya sendiri saya tidak tahu, apalagi bapaknya, Bu. Aduh. Baiklah, Bu. Hari ini juga saya harus pulang ke Jakarta. Tidak bermalam semalam saja di sini dulu, ya. Anak saya sudah semakin parah sakitnya, Bu. Permisi. Iya. Lah ketemu si Remo. Mana saya tahu. Tadi Mama Winnie kemari mencari Remo, Sultan. Siapa, Pak? Mama ya? Iya. Sama Remo. Sama Remo ya? Iya ya. Tapi Papa lihat dulu ya. Bagaimana, Ma? Mana Remo, Ma? Bagaimana? Remo. Apa yang dapat kita lakukan, Ma? Orang tuanya pun tidak tahu di mana dia berada. Lalu, apa yang harus kita katakan pada Winnie, Ma? Ma. Apa? Remo mana? Mana Remo, Ma? Mana Remo, Ma? Barangkali. Mana Remo, Ma? Remo. Winnie! Winnie! Winnie? Ada apa?
Kenapa? Winnie di mana? Winnie sudah pergi ya? Winnie kuburnya di mana? Om, kuburnya di mana? Tante. Winnie, kau tidak akan begini. Seandainya surat kita tidak disambut dan suratku sampai kepadamu. Ada. Setiap surat Anda datang, saya masukkan. Tapi kenapa tidak sampai? Mungkin kotak surat itu ada yang kurang beres. Ada yang nyabot. Pasti dia. Dia saha. Remo, akan datang. Setan! Apa? Bangsat!
Cukup. Sudah Remo. Cukup. Kau cuma akan menambah korban pembunuhan baru. Bukan saya yang membunuhnya, Om. Tapi dia harus dihajar. Tapi caranya bukan begini. Tapi bagaimana caranya, Om? Bagaimana? Bukan saya yang membunuh. Bukan saya, Om. Seandainya saya tidak naik bis, saya tidak akan terlambat dan kau tidak akan mati, Win. Win, apa jadinya hidup ini? Tempat hiburan, tempat ini tempat pacaran. Di sini cinta belian, sudah puas langsung tinggalkan. Orang baru ya? Kayaknya masih perawan. Hai. Yuk. Tempat ini tempat pacaran. Di sini cinta belian, bila pulang lupakan puaskan hati, puaskan badan, datang kembali boleh silakan, awas setan berbahaya. Remo, jangan lakukan itu. Itu adalah pekerjaan setan. Arwahku akan menjerit. Jangan lakukan itu. Kembalilah ke jalan Tuhan, Remo. Kembalilah. Puaskan badan, datang kembali boleh silakan, awas setan bergentayangan. Tolong! Hei, itu perempuan. Tuh musuhnya.
Maaf, Pak. Saya tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa di tempat seperti ini, Pak. Tidak bisa bagaimana itu? Lindungi saya, Pak. Lindungi saya. Oke. Sembunyi sana. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya, Tante. Maafkan ibu saya. Ampuni kesalahannya. Tante. Kita sama-sama telah kehilangan Winnie. Tapi biarlah, itu sudah takdir. Silakan. Dalam dirimu, Mama rasakan Winnie masih hidup. Mama harapkan tinggallah di sini bersama Papa dan Mama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ma. Dan ingat, Remo, teruskan kuliahmu. Baik, Pak. Siniar dapat orang Jawa. Nenek mama S70. Yolah siniar kau udah selesai. Tapi anak amboko si Remo ada. Kau salah, Aden salah. Kitalah salah menggunakan adat, terlalu kaku dengan adat. Iyalah, tapi aku si Remo. Si Remo itu karena orang awak, angkanya banyak. Sabar-sabar, udah nak mengerti perasaan. Tua-tua mengelai. Laki-lakinya, orang awak lah. Angkanya banyak. Ada hidup atau mati anak dan kau Orang awak di mama bisa hidup, tahu tak? Iya, tak bisa. Baca tak jual lah tua. Oi, plastik! Ajak ngecek ni lari, anak lari, berangkat lari, tinggal lagi Marano. Anak yang baik pasti nasibnya baik. Dan jatuh di keluarga yang baik pula. Iya kan? Betul Ibu bilang. Kalau Bapak dan Ibu Arif itu tidak baik, pasti hantu gila ini sudah ditangkap polisi. Diam kau. Pa, Ma, berangkat dulu. Hah? Mau kemana? Kan KKN ke Jakarta. Gak makan dulu? Nanti aja di kampus, sudah tunggu teman-teman. Nanti telat. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Dan kami juga mengekspor dengan kualitas dan harga yang bersaing. Jadi dikirim ke negara mana saja, Ses? Ya, ke Amerika, Eropa, Filipina, juga ke negara ASEAN lainnya. Kayu ini terbuat dari bahan apa, Sus? Dari kayu jati. Ada juga yang impor. Tapi kebanyakan dari dalam negeri. Ini? Tunggu, Win. Apa sih? Ajar. Taksi. Cepat, Pak. Bayaran, Pak. Taksi. Ikuti taksi itu. Cepat, Pak. Ya ampun.
Ini, Pak. Memang dia langganan di sini. Barusan dia datang. Datang seenaknya, pergi juga seenaknya. Nggak bisa kurang. Pas, Bu. Kira-kira, Bung? Noi nama saya. Bung Noi tahu alamatnya? Ya, kalaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahu Anda. Saya tidak kenal sama Anda. Maaf. Apalagi, Bu? Ya udah ini saja. Baiklah, deh. Bung. Permisi. Baik-baik. Sudah pergi dia. Sudah. Ada apa sih? Habis, ngeri. Dari tadi diikutin terus. Naik taksi diikutin. Alah, kan ganteng dia. Ganteng-ganteng kalau rampok gimana? Ya juga ya. Bagaimanapun saya harus tahu siapa gadis itu. Kalau perlu kembali ke tempat tadi. Mau cari apa sih? Cari oleh-oleh nih. Terima kasih. Kembali. Ngapain bengong sih? Mau cari sikat gigi. Tuh sikat gigi. Banyak. Ada sisir, Sos? Ada. Yang lainnya juga ada. Mau beli majalah? Hei, Bung. Uangnya, Bung. Rip, mirip ini kan? Iya. Bung, kembalinya, Bung. Betul tidak yang aku bilang? Bung, kembalinya nih. Sudah, ambil saja. Aku pergi dulu, Rip. Remo, mau kemana? Aku mau cari dia sampai dapat. Aku tadi pulang ke Bandung dan bilang sama Mama dan Papa, ya? Remo, Remo. Lightingnya bagus ya? Iya ya. Makasih. Baru aja dia berangkat. Habis hujan tadi. Alamatnya di mana, Pak? Wah, saya nggak tahu ya. Tanya di kantor supaya lebih details. Oh, Pak, oke. Kira-kira kalau mereka moto biasanya jam berapa, Pak ya? Biasanya sesudah makan siang. Di mana, Pak? Lantai 7. Ya, bagus. Ya, bagus. Jam lama. Ya, Hai. Halo, Om. Sudah ada dia? Ini tempatnya sopan, Om. Jadi, gerak-gerik Om jangan terlalu kentara ya. Oh, soal itu beres. Ya, miring dikit. Coba lihat kemarin. Ya, istirahat dulu ya. Ya, sedang istirahat. Oke. Nah, kenalkan, ini Om Mahmud. Lita, yang akan mengontrak Anda. Honornya besar loh. Asal... Apa sih? Cantik nih. Asal... Asal apa? Begini maksudnya. Asal bisa berpose yang bagus begitu. Dan Anda besok foto di mana? Jalan Nangka 17B. Henry Studio. Dan acara untuk lusa? Di Metro Studio. Oh ya? Bagaimana? Ya. 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 Oke, putar banget. Iya, ganti kostum.
Lolita, orang yang datang ke tempat saya kok datang lagi? Tahu dari mana dia? Mungkin waktu foto di Sarina dia dapat informasi. Usir saja. Jangan. Kelihatannya dia anak baik-baik. Gila. Henry. Maaf ya, Bung. Di sini bukan tempat umum. Silakan keluar. Jangan ganggu kami kerja. Hantu. Several weeks, my good GS went. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly several weeks, something crossed my mind. It was the side of the town we never forget. One morning, our parents kicked us out of the bed. We told them, Mr. Stupid, don't play the fool. But the answer was shut. You got to go to school. She's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the Capek. Sebentar ya, ke toilet. Ya, yang lain. Ya. Maaf, Sus. Maaf. Ngapain sih ikutin orang terus? Ini ada foto. Seingat saya nggak punya foto seperti ini. Memang, ini fotonya Winnie. Mau ini kek, mau apa kek? Di dunia ini banyak orang yang mirip. Sebentar, Sus. Saya mau bicara. Apa ada mas? Mau keluar dia. Kamu jangan bikin kacau sini ya. Ada apa? Mau diapakan nih, Om? Lempar saja. Siapa dia, Lolita? Biasa Om, anak-anak nakal. Ganti baju, yang lain masuk. Topinya miring dikit ya. Tuh lihat sana. Oke. Sebelah saya. Ya. Hai Lita. Miring dikit. Hai. Saya rasa 2 menit lagi dia datang. Ya. Sudah janji Terus, kok. ya? Nggak apa-apa. Saya selesaikan tugas dulu ya. Baik. Oke, siap. Silakan. Bagaimana? Beres. Om langsung saja booking tempat. Mari masuk. Your neighborhood is rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a dong for a holiday. Jadi tante tidak ikut? Buat apa? Lolita kan sudah dewasa, sudah bisa mengurus diri sendiri. Jangan khawatir, saya nggak bikin apa-apa kok. Dan lagi saya masih ada urusan dengan model-model yang lain. Ya. Baik, silakan. Mari. Silakan. Kita mau kemana? Ke kantor saya. Kantornya jauh? Dekat, agak luar kota. Ini kontraknya. Silahkan, teken. Kenapa nggak di kantor saja, Om? Ini kantor saya. Kok ada tempat tidurnya? Kantor saya memang begini. Biasa. New Wave toh. Silahkan, teken. Tunggu dulu, Om. Perasaan saya... Sebentar. Mari, silakan minum. Santai saja. Kontrak gampang. Minuman apa, Om? Biasa. Minuman enak. Ayo. Ayo minum. Minum. Ayo minum. Minum. Iya, Om. Iya. Minum, minum.
Melawan ya. Senang perempuan yang melawan. Setan. Lolita, Lolita, bangun. Bangun Lolita. Tinggalkan tempat ini. Cepat. Ayo bangun. Siapa kamu? Aku menyelamatkanmu tuh. Lihat Om senang itu. Setan! Terima kasih. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Saya sudah curiga kepada Om itu. Jadi sebelum kalian mau berangkat, saya buru-buru masuk dalam mobilnya. Kebetulan saya menemukan obeng. Ya, memang seperti maling. Tapi demi keselamatanmu, apa boleh buat? Oh, begitu. Rasanya kejadian ini harus kita laporkan pada polisi. Soalnya ini kasus pidana perkosaan. Jangan. Nanti merusak nama baik saya sebagai seorang foto model. Pak, makhluk yang satu ini telah menyelamatkan kehormatan saya. Jelas saya bertanggung budi padanya. Karena itu, terpaksa saya mencintainya, Pak. Loh, kok terpaksa? Tersinggung nih, Naremo, maafkan nak. Lolita orangnya suka ceplas-ceplos. Dia sudah biasa mandiri, berjuang sendiri, dan terbiasa di lingkungan yang keras. Soalnya, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Keadaan saya lumpuh. Saya sudah seperti bayi. Dan saya butuh banyak biaya. Papa. Ya, kalau dia ada jodoh, rasanya saya ingin cepat mati saja. Papa kok pesimis amat sih? Pa, tiada penyakit yang tiada obatnya. Kecuali ini, maut. Itu sabda Nabi loh, Pa. Papa ini kayak nggak beragama aja sih. Ya, buat apa lagi Papa hidup? Papa. Papanya jadi beban. Bebanmu. Oh ya Pak, kita jangan bicara soal penyakit atau maut. Cuma saya ingin tahu misteri apa yang terjadi antara Winnie dan Lolita. Mengapa wajah mereka sangat mirip? Begini, kau pergi ke Bandung bersama Lolita. Tanyakan kepada ayah angkatmu, misteri apa yang terjadi antara Winnie dan Lolita. Dia akan mengungkapkan semua itu. Nah, supaya lebih mudah, perlihatkan foto ini. Hah? Winnie? Anakku, Masya Allah. Winnie? Winnie. Winnie. Anakku. Anakku. Maaf, Tante. Saya bukan Winnie. Saya Lolita. Saya Lolita, Om. Tapi cuma saya tidak tahu hubungan saya dengan Winnie. Bapak saya juga tidak memberitahu. Katanya suruh cari tahu di sini. Pak Imran. Loh, kok Om tahu? Remo, apa? Fotonya. Ayo cepat foto. Oh iya.
Sebenarnya Winnie dan Lolita adalah saudara kembar. Begitu kalian dilahirkan, ibu kalian meninggal. Sedangkan kami, begitu anak kami lahir, meninggal di rumah sakit yang sama. Menurut dokter, Mama tidak bisa punya anak lagi. Kami terpaksa memungut anak. Mengingat keadaan ekonomi Pak Imran itu lemah, beliau menyerahkan salah satu di antara kalian kepada kami. Kami memilih yang paling lemah fisiknya. Karena menurut kami mampu untuk merawatnya, yaitu Winnie. Sebenarnya kami sudah lama mencarimu. Tapi ternyata secara kebetulan, Nak Remo yang menemukan. Iya, Pak. Saya menemukan Lolita, tapi saya pula yang memisahkan Winnie dari Papa. Oh. Sudahlah Remo, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Ya nggak sayang? Iya, Tante. Loh, kok Tante? Mama dong. Mama. Oh, iya, lupa, Ma. Mama. Yang ini Mama, yang ini Papa. Yang ini siapa dong? Anak juga, menantu juga. Bingung kan? Oh iya, Papa dapat surat dari Bukit Tinggi. Katanya orang tuamu akan datang. Loh, kok bingung? Gimana ya? Jangan bingung-bingung. Kita sambut kedatangan mereka dengan meriah, bukan dengan bingung, iya enggak? Ibu dengar, kedua orang tuanya mau datang ya? Wah, bisa rame lagi nanti, Bu. Hah? Rame? Iya, kalau apa? Hah? Senang betul bicarain orang. Kami berterima kasih sekali. Karena Remo diangkat menjadi anak di sini. Kalau tidak, jadi apa anak ini? Allah sangat menyayangi orang yang dekat dengannya. Ya, seperti Nak Remo ini. Oh ya, Lolita sudah siap, Nak Remo? Siap, Pak. Siap untuk bertempur. Bertempur? Iya, Ma. Ada lagu Padang, Ma. Enak deh, Ma. Rame yo rame, pasarang talu, rame dek anak, rang mudo-mudo adalah orang. Enak deh lagunya. Tak tahu malu, dialah orang yang tebal muka. Tebal muka tahu, Ma? Itu yang tebal muka. Yang tebal muka adalah dia. Orang yang tahu hanya bersih tanpa mengetahui penderitaan orang lain. Lolita? Dia, Ma. Tidak tahu malu. Sudah tega membunuh Winnie, tega pula datang kemari ke rumah sang korban. Menjijikan. Lolita, cukup. Semua telah kita lupakan. Semua telah kita maafkan. Tidak. Dendam Winnie tidak bisa dilupakan begitu saja. Nenek sihir ini harus dibalas. Perbuatan sihir yang jahat telah membuat seorang gadis yang tak berdosa mati. Mau mungkir? Hah? Mau mungkir? Memang, Winnie punya penyakit. Tapi raganya. Tapi dia, jiwanya yang sakit. Alias gilo. Setan. Kau nang gilo. Anak tahu adat. Apa? You yang tidak tahu adat. Adat Minangkabau yang begitu indah. You injak-injak. You kotori. Adat Minangkabau yang jelas membela wanita. Tapi dia malah menghina bahkan menghancurkannya. Sebagai seorang ibu, seharusnya dia bela Winnie yang lemah. Tapi dia sampai hati menteror, bahkan membunuhnya. Setan! Diam kamu! Kau yang diam! Pembunuh berdarah dingin! Lolita. Saya bisa usir kalian dari rumah ini! Ini rumah saya! Jangan diam saja! Sekarang hatimu sakit kan? Tapi Winnie lebih sakit lagi hingga dia mati. Anakmu si Remo pun hampir mati. Apa yang dilakukan ibumu di kampung, Remo? Jawab, Remo! 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 Mana Remo, Ma? Remo! Remo! Remo mana, Pa? Buat apa kalian? Hah? Kalian siapa? Kau ingat? Hah? Kau ingat omahmu? Oh, om senang itu ya? Iya.
Remo mana, Bu? Mana Remo, Bu? Maaf, Remo. Aku banyak membuat kau menderita selama ini. Dan aku juga yang menyebabkan kematian Winnie. Juga aku yang mengasut ibumu. Kenapa? Terus terang, Remo. Aku juga mencintai Winnie. Aku coba mendekatinya seperti yang kau lakukan. Tapi aku gagal. Aku ditolaknya mentah-mentah. Ayo cepat naik. Dan kau yang beruntung, Remo. Aku cemburu, iri, sirik. Winnie. Yudi. Hah? Ayo serbu. Ayo. Apa ini? Diam kau. Kenapa kau lakukan ini? Diam. Kau nak buat mereka ya? Diam. Ayo, keroyok dia. Ayo. Ini kesempatan kalian. Ayo cepat. Jangan ragu-ragu. Ayo. Hah. Ayo, serang dia. Hajar. Pengkhianat. Pukul dia. Remo. Kita pergi, Remo.
Remo, kejar dia, yang ini aku bereskan. Sini kau. Canggung, itu. Hai. Apa kabar? Remo, aku tahu kamu pergi kemana. Pergilah. Biar badit-badit ini aku yang ngurus. Sekalian aku lapor pada polisi. Terima kasih. Aku pergi. Ya. Akhirnya semua sia-sia, Winnie. Sia-sia. Tidak. Tidak ada yang sia-sia, Remo. Tapi kenapa kau dan ibuku bertengkar? Lihat tuh mereka di sana. Damai kan? Sini sayang. Mari. Umumnya mertua dan menantu jarang cocok. Tapi cekcok. Jadi, ya tadi itu kami latihan cekcok dulu, baru cocok. Inilah mertua yang paling kusayangi. Aku yang paling bahagia di bumi ini dapat 2 orang ibu sekaligus dan 2 orang ayah. 3. Ini mana yang anak, mana menantu ini? Bingung kan? Iya ya. Oke, kita